Taurus, welcome to my channel. Kali ini aku bakal menjelaskan percintaan Taurus di tahun 2022 bagi Taurus single dan juga couple. Halo semuanya yang masih stay tune di channelku. Terima kasih banyak ya untuk para new subscriber dan viewersku. Halo semuanya, salam kenal. Oke, kita langsung saja ke Taurus single. Percintaan Taurus single di tahun 2022. Percintaan Taurus single di tahun 2022. Oke ya. Aku ngerasa di sini kalian akan penuh dengan apa nih ya? Pikiran terkait tentang seseorang. Aku ngerasain atau ya kapan aku punya pacar seperti itu. Kemudian di sini ada Justice ya, ada The Devil dan ada Seven of Cups. Jadi di sini tampaknya kamu akan dipenuhi dengan rasa kebingungan, bimbang tentunya terhadap pilihan cinta kamu, terhadap ke siapa hati aku tautkan gitu. Karena tampaknya di sini kamu akan bingung dengan sebenarnya apa kata hati dan sebenarnya apa yang kamu inginkan secara passionnya kamu sama siapa yang menurut kamu itu sangat menarik siapa. Jadi kayak logika dan perasaan, pikiran dan hati itu tampaknya saling beradu ya. Aku ngerasa saling susah gitu untuk menemukan keputusan. Kalau ibaratnya logika dan perasaan itu ya nggak satu solusi lah ya, nggak satu kata gitu. Yang aku ngerasa di sini kamu mencoba secara bijak gitu ya. Sepertinya aku baiknya sama si A deh gitu, tapi tampaknya si A itu kurang bikin kamu sesuai dengan keinginan kamu, mungkin harapan kamu, mungkin itu lebih ke si B. Jadi aku ngerasa di sini kamu akan dealing sama dua orang yang berbeda yang akhirnya kamu bingung. Aku mendingan sama si A atau si B, dan ibaratnya ada kayak semacam peluang yang terus terbuka yang bikin kamu tambah bingung harus bagaimana tentunya gitu. Jadi di sini pilihan cinta kamu sebenarnya memang ya ada, pasti kan setiap orang kan ada kelemahan, ada kekuatannya tersendiri. Yang satunya mungkin sangat charming, sangat desirable lah ya, kamu sangat menginginkan orang tersebut gitu ya, tapi mungkin kurang aman buat kamu karena pembawaannya yang sangat kurang bisa berkomitmen, mungkin dimana ada orang yang ibaratnya ada yang lebih bisa dibilangnya lebih jinak lah daripada yang satunya gitu ya. Ngebuat kamu jadi ngerasa aduh saking amannya itu terkadang dia itu jadi kurang menarik buat kamu. Jadi ada hal yang sepertinya perlu kamu pertimbangkan lebih terkait sebenarnya apa sih yang kamu inginkan dalam percintaan kamu, dalam hubungan kamu, seseorang yang seperti apa, cinta yang seperti apa yang kamu butuhkan. Karena aku ngerasa di sini sebenarnya bukan tentang bagaimana kamu ngejudge seorang orang di sekitar kamu itu orangnya seperti apa, mengenal dia itu seperti apa, tapi sebenarnya mengenali apa yang sebenarnya kamu inginkan, yang kamu tuju itu orangnya seperti apa. Bukan berarti akhirnya kamu karena kamu bingung dengan apa yang kamu inginkan, jadi kamu mencoba untuk ya menerka-nerka lah dari pilihan terbaik kamu gitu ibaratnya. Karena di sini nggak akan ada solusi menurut aku, karena kamu akan terus ada perubahan yang terjadi dengan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Kalau kamu sendiri belum jelas sebenarnya kamu mencari seseorang yang seperti apa, yang bertanggung jawabkah, orang yang ibaratnya nyambungkah sama kamu kalau ngomong gitu ya, orang yang bijaksana kah, dewasa kah, sudah siap berkomitmen kah, orang yang sudah mapan kah, apa kriterianya. Mungkin kamu akan bisa terbantu dengan list mungkin gitu ya, ketika akhirnya kamu tahu apa yang sebenarnya kamu
tuju gitu. Ketika akhirnya kamu bimbang seperti ini, nggak akan ada jalan keluarnya sebenarnya kalau kamu mencari apa nih ya, gimana nanti aja gitu. Secara kondisi aku lihat aja dengan peluang-peluang yang ada kayak gitu, nanti akan tambah ruwet lagi kamu. Oke, aku bakal lebih jelaskan lagi percintaan di tahun 2022 untuk Taurus single. Oke, aku ngerasa di sini kamu akan penuh dengan kebimbangan, keresahan karena ketakutan kamu sendiri juga kayak gitu. Di sini ada Three of Swords ya. Kemudian ada Ace of Cups dan ada Two of Wands ya. Aku ngerasa di sini kamu memang bingung gitu ya, mana sih orang yang bisa setia sama aku, yang nggak akan mengkhianati aku, yang bagus untuk aku berikan kesempatan memiliki hubungan percintaan denganku. Karena kamu sebenarnya, namanya Taurus itu selalu mencari aman sebenarnya ya, aman untuk masa depannya seperti apa. Terkadang kamu mendapatkan orang yang mapan tapi dia kok hidupnya sangat ngeboringin banget. Terkadang kamu tuh juga males juga sama orang yang kayak antara hidupnya itu kayak entah manusia atau robot gitu ya. Terkadang kamu juga berharap seenggaknya dia punya planning yang baik untuk masa depannya, gak hanya cuma menjalani apa yang dia jalankan sekarang. Karena kamu juga tipikal orang yang suka membangun security di dalam masa depan kamu, dalam keluarga kamu. Setidaknya sama kamu itu orang yang sebenarnya sudah mengerti tanggung jawabnya apa, tahu bagaimana akhirnya harus memprovide kamu, juga memberikan kamu keamanan secara finansial, secara keamanan di perasaan kamu juga gitu ya. Karena kamu nggak bisa tuh di keadaan-keadaan yang nggak jelas kayak gitu. Di saat kamu tahu orang itu punya planning masa depan yang baik, apa aja yang sudah dia planningin tentang kamu, tentang keluarga kamu, tentang anak-anak kamu, mungkin itu akan jauh lebih baik. Tapi terkadang kan jarang ya ada orang yang menjelaskan itu di awal hubungan. Terkadang yang ibaratnya memberikan janji-janji seperti itu malah biasanya yang para player-player itu malahan ya gitu, yang bikin kamu jadi kayak ya susah nih aku akhirnya menilai seseorangnya, memilihnya gimana caranya gitu. Aku jadi takut salah memutuskan, takut untuk mencoba mempercayai orang untuk apa nih, masalah percintaan kamu yang kayak gitu-gitu susah. Kamu kayak butuh orang yang bisa membuat kamu tuh lebih terbuka gitu. Dan terkadang yang membantu kamu untuk lebih terbuka dalam suatu hubungan malah orang-orang yang player-player tadi itu gitu. Jadi yang kurang bisa memberikan kamu keamanan, rasa aman dalam diri itu tuh jarang yang kamu bisa dapatkan dari seseorang. Nah disinilah akhirnya kamu merasakan kayak semacam kebimbangan, keresahan. Sampai kapan aku ngerasain kayak gini? Ada nggak sih seseorang yang bisa memberikan aku rasa aman, rasa nyaman, seakan aku sama dia itu nggak akan ada trouble, bakal bener komit sama aku, dia bakal setia sama aku. Ada nggak sih gitu? Jadi apa ya, pikiran kamu itu kayak mengebuat kamu terus bimbang di tahun ini, yang aku rasain seperti itu. Oke, selanjutnya percintaan Taurus single di tahun 2022. Aku ngerasa kamu tuh keinginan untuk cepet-cepet pengen nikahnya besar sekali ya di tahun ini. Karena lelah sebenarnya secara mental kamu, pikiran kamu. Aku tuh lelah dengan pikiran aku kak, yang bingung dengan ini semua. Di sini ada Seven of Cups, kemudian ada Six of Swords, dan ada Ace of Swords ya. Oke. Jadi aku ngerasa di sini kamu tuh
apa ya, sebenarnya lelah dengan itu semua. Kamu pengen cepet-cepet ada orang yang bisa nikah sama kamu, biar kamu nggak ngerasain keresahan dalam hati seperti ini lagi, nggak ada rasa bingung. Kalau lihat sebenarnya pilihan cinta yang terbuka buat kamu di tahun ini banyak, tapi semakin itu banyak ternyata nggak bikin kamu tambah happy. Makin banyak makin tambah pusing kamunya makin tambah resah. Sama siapa nih aku harus memberikan peluang percintaan, aku tuh takut salah kak, kayak gitu. Jadi ada pembawaan kamu yang kayak, aduh, aku harus pergi dari yang siapa, harus memulai sama yang siapa, aku harus gimana, aku pengen cepet-cepet ketemu sama orang yang bisa ngebuat aku itu ya udahlah ke tahap langsung pernikahan aja lah, kayak gitu, yang aman buat aku langsung bisa nikah lah gitu. Aku males dengan proses ini semua yang bikin aku tuh takut salah, aku takut ternyata nanti aku nyesel ketika milih orang itu, ternyata aku seharusnya sama orang yang satunya, mungkin itu lebih aman untuk aku, kayak gitu-gitu. Jadi di tahun ini ketika orang lain happy dengan banyaknya pilihan, kamu malah tambah pusing, tambah terbebani, tambah resah, tambah sedih ketika akhirnya ada orang lagi yang tertarik sama kamu lagi. Kamu coba untuk kayak apa ya, mencoba untuk happy tapi susah jadinya gitu, karena kamu bukan tipikal orang yang bisa fokus ke banyak orang. Sebenarnya kamu energinya energi yang terfokus gitu. Oke, aku bakal memberikan saran percintaan untuk kamu. Oke, relationship, pas ya. Relationship are just mirror image of your own life, how you feel and treat yourself, as well as how you react and respond to different situation and people around you. Be aware that every relationship is an opportunity for soul growth. Jadi disaranin untuk kamu ketika kamu mengenal seseorang, mempunyai hubungan dengan seseorang, mau itu akhirnya ya masih tahap PDKT atau apapun, berikanlah kesempatan untuk mengenal. Memang sih ini adalah fase-fase yang melelahkan untuk beberapa orang, namun ingat, nggak ada suatu kebetulan. Ketika kamu akhirnya harus dealing dengan orang A, B, C, D, E sampai Z, itu sebenarnya itu adalah fase yang diperlukan untuk akhirnya mempersiapkan kamu mengetahui siapa jodoh kamu, tentunya dari segala macam pilihan di dalam situ. Biarkan diri kamu kali ini bertumbuh di dalamnya. Ketika akhirnya kamu tetap open minded, tetap percaya terhadap proses yang perlu gitu, kan nggak mungkin tiba-tiba jreng inilah jodohmu, tiba-tiba langit memberikan cahaya dari ada cahaya dari langit terus yang ngasih tahu inilah jodoh kamu. Itu kan kemungkinan kecil ya bisa terjadi. Ya kan, jadi ada perjalanan lah ketika akhirnya kamu bersama dengan jodoh kamu nantinya dipersatukan oleh alam semesta, oleh takdir kalian, oleh Tuhan gitu ya. Jadi biarkan kamu ngikutin prosesnya itu semuanya. Kalau kamu masih ragu, masih rasa, nggak usah memutuskan sesuatu. Tapi kalau kamu ternyata berlarut-larut dan takut gitu ya, ingatlah, segala macam keputusan pasti ada resikonya, apapun itu. Tinggal ibarat kalian mempertimbangkan kembali dengan tegas. Aku tahu ketika akhirnya tahu harus memutuskan sesuatu hal, udah fix gitu. Jadi ketika kamu akhirnya memutuskan sesuatu, kamu udah tahu pasti resikonya apa ketika akhirnya memilih seseorang untuk kamu berikan kesempatan. Jadi nggak perlu untuk berlarut-larut dalam kebimbangan, konflik kepentingan di dalam pikiran kamu sendiri, takut ini, nggak enak ini, nggak enak itu, bagaimana kalau begini dan begitu. Itu sebenarnya nggak ada yang tahu, hari esok tuh nggak ada yang tahu gitu. Jadi ketika kamu bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu pilih sendiri, disitulah sebenarnya kamu akan jadi orang yang siap secara mental dan bisa bertumbuh secara dewasa gitu. Jadi ya ibaratnya
cobalah untuk memberikan yang terbaik yang bisa kamu lakukan gitu. Bukan berarti akhirnya sesuatu halnya itu bisa jadi sempurna, karena memang gak ada hal yang sempurna di dunia ini. Tinggal kamu memilih aja dan tahu resikonya apa, seperti itu. Jadi coba untuk kamu maintain ya, ketemu si A, ketemu si B, sampai akhirnya ketemu si Z. Coba untuk open dulu semuanya ya, kenal dulu, ada yang bisa dipelajari dari mereka, akhirnya sampai kamu menyadari siapa si the one-nya kamu ini, Mr. Right-nya kamu nih sekarang. Walaupun kamu dipenuhi dengan Mr. Right now yang sekarang lagi ngantri buat kamu ya, Taurus ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Taurus single, percintaan kalian di tahun 2022. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian ingin cobain ya, ikutan quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Taurus single, percintaan kalian di tahun 2022. Thanks for watching. Bye bye. Oke, jangan takut Taurus, jangan takut. Ya, segala sesuatu hal patut kita coba. Tinggal kamu pertimbangkan di diri kamu sendiri. Terkadang waktu tidak selalu memberikan jawaban. Semakin lama kamu semakin berharap kepada waktu yang memberikan jawaban gitu ya. Itu sebenarnya bukan cara yang terbaik juga terkadang. Jadi ya tinggal kamu pilih sesuai dengan resiko yang kamu tahu gitu. Oke, aku bakal lanjut untuk Taurus couple, percintaan kalian di tahun 2022. Oke, aku ngerasa di sini akan ada pemahaman baru dengan pasangan. Di sini ada Princess of This, ada Nine of Wands, kemudian di sini ada Seven of Swords ya. Ada yang aku ngerasa memang kalian akan ada pemahaman baru terkait tentang pasangan kalian, terhadap hubungan kalian. Aku ngerasa kalian juga ada yang mencoba untuk memberikan healthy boundaries kepada pasangan kalian. Ada yang akhirnya juga aku ngerasa bermain api dengan orang yang ada di luar sana, di luar hubungan kalian, ataupun orang yang aku ngerasa ada yang di sini LDR dan akhirnya main api gitu. Dan aku ngerasa di sini ada yang memang main dating apps juga, jadi di situ akhirnya mulai explore dengan yang lain gitu. Aku ngerasa apa ya, ini jadi hubungan yang terbuka, bukan hubungan yang komitmen. Aku rasa mau itu pacaran ataupun yang sudah menikah, kayak hanya sekedar melakukan kewajibannya, kayak yang pacaran akhirnya malam mingguan, makan, nonton, pulang ya kayak biasa. Ya mungkin dengan status pacarnya siapa, tapi kira chatannya sama siapa gitu ya, hanya sekedar itu saja. Dan aku ngerasa di sini kayak apa ya, kayak kurang menghormati komitmen bersama aja yang aku rasain di sini. Jadi kayak hanya sekedar yang penting ada status dengan punya pacar, padahal kamu punya fokusnya ke orang lain gitu. Oke, kamu sama pasangan itu nggak deket banget, soalnya hanya sekedar aja ngikutin kewajiban sebagai pasangan aja. Kayak
ngelakuin segala sesuatu hal yang nggak pakai niat yang baik, dengan penuh dengan rasa cinta, betapa aku cinta sama kamu dan kangen sama kamu, jadi aku pengen ketemu sama kamu, makanya aku bersama dengan kamu, itu nggak ada. Jadi kayak zombie gitu kali ya, jadi kayak bisa jalan tapi yang nggak ada hati gitu, nggak ada apapun. Oke, aku akan menjelaskan percintaan Taurus couple di tahun 2022. Oke, aku ngerasa di sini kalian akan ada di proses healing, di mana coba kita lihat ya, di sini ada the devil, kemudian ada six of wands, dan ada death. Ya, aku ngerasa jadi kalian itu akan lebih terfokus ke area tadi ya, area passion, seseorang yang membuat kamu jadi lebih hidup dengan hal-hal yang terlarang, hal-hal yang challenging, hal-hal yang menggairahkan, hal-hal yang ngebuat hidup kamu itu jadi kayak apa ini, sangat hidup gitu lah ya. Aku ngerasa kamu tuh kayak ingin mendapatkan sesuatu hal, pengakuan tentunya, pengakuan kalau kamu itu adalah orang yang terbaik gitu, terbaik dalam sebagai pribadi. Kamu adalah orang yang terbaik, orang yang berbeda, orang yang ibaratnya orang-orang juga suka sama kamu. Ada kayak keinginan kamu itu seenggaknya dapat spotlight itu dari orang lain, dan aku ngerasa ini nggak kamu dapatkan di pasangan kamu. Bahkan ada yang suka cari perkara, jadi nyari masalah dengan akhirnya selingkuh dengan orang lain agar kamu dapat perhatian dari pasangan kamu, agar pasangan kamu ngerasa takut kehilangan kamu. Itu juga ada yang aku rasain. Jadi kayak main api lah di sini, agar seenggaknya ada bumbu-bumbu lah di dalam hubungan kalian. Setidaknya dengan hal ini pasangan kamu tahu kalau kamu itu betapa berharganya kamu gitu ya, betapa berharganya kamu dengan akhirnya orang lain suka loh sama kamu. Kamu bisa pergi kapanpun dari hubungan ini, dan ketika akhirnya kamu diperjuangkan, kamu jadi semakin ngerasa kamu tuh berharga kayak gitu. Jadi kayak ada ibaratnya terjadi kayak semacam drama-drama yang sebenarnya kamu buat sendiri di dalam sini, karena ya tadi ini kayak hubungan yang cuma sekedar aja yang berdasarkan ya menjalani kewajiban aja sebagai pasangan gitu, nggak ada apinya di dalamnya, nggak ada jiwanya di dalamnya, hanya sekedar gitu. Aku ngerasa di sini kayak ada semacam proses perubahan sebenarnya di dalam sini. Kamu ada mulai menyadari tendensi kamu tuh suka begitu. Ketika kamu punya hubungan komitmen dengan orang lain, enggak dengan pasangan kamu yang sekarang ini juga sama kok seperti itu. Ketika akhirnya mulai sesuatu hal itu seakan kamu menjalani hal yang biasa dan kamu ngerasa kamu orang yang biasa, kamu suka membuat drama lagi di dalamnya gitu. Oke, aku akan menjelaskan lagi ya. Percintaan couple Taurus di tahun 2022. Oke. Iya, kamu akan hanya secara pasif aja ke pasangan. Oke. Di sini ada Nine of Wands. Ada The Empress. Dan ada Six of Cups. Jadi sebenarnya kamu tuh rindu masa dulu, masa dimana hubungan kamu berbumbu dengan pasangan ya, di masa kamu tidak saling
masing-masing, nggak cuek satu sama lain, dimana kalian bisa saling bertumbuh satu sama lain. Sebenarnya kamu kangen gitu, cuma di saat kamu tahu ada hal yang kurang di dalam hubungan ini, kamu bukannya do something, malah jadi kayak pengen kalau ya dari dianya dong berubah gitu. Jadi lebih menuntut ke pasangan ketimbang kamu mengubah diri kamu sendiri. Jadi tendensi Taurus terkadang suka keras kepala juga gitu, yang aku ngerasain. Di sini aku ngerasa ada pembawaan itu. Jadi kayak kamu menginginkan sesuatu hal, perubahan. Kamu ngerasa mungkin bosan dengan hubungan ini. Mungkin kamu juga butuh suatu apresiasi dalam hubungan kamu dari pasangan. Tapi di sini kamu juga tindakannya pasif, nggak ada tindakan, nggak ada usaha, nggak ada hal yang ngebuat kamu gerakan perubahannya dari kamu dong. Kalau kamu pengen menginginkan sesuatu hal, itu tampaknya nggak ada inisiatif di kamu kayak menunggu dia ada inisiatif atau enggak. Jadi seakan kayak kamu tahu apa yang diperlukan, tapi kamu do nothing di sini. Itu yang aku rasain. Oke, aku akan memberikan saran percintaan untuk Taurus couple. Oke, sampai begini. Oke, sebentar ya. Sampai susah entahan apa nih saran percintaannya apa. Hello from heaven. Your loved one in the spirit world want to connect with you as much as you want to connect with them. They know you've been thinking of them, and they're sending you sign and symbol to show you how much they love you, to prove they're with you at this time. Jadi ini disaranin untuk kamu lebih perbanyak doa kepada Tuhan ya. Aku ngerasa apa yang kamu cari, apa yang kamu inginkan tidak akan terpuaskan oleh apa yang ada di dunia ini. Karena sebenarnya jiwa kamu yang menginginkan sesuatu hal, bukan hanya sekedar yang kayak aku pengen shopping gitu ya udah aku pengen shopping tas, tinggal beli tas, habis itu udah puas. Nggak cuma sekedar itu. Yang kamu inginkan ini akan kamu dapatkan ketika kamu mendekatkan diri sama Tuhan dan tahu rasa bersyukur di dalamnya, tahu bagaimana akhirnya kamu harus bertindak di keadaan ini seperti apa perubahannya. Karena aku ngerasa kamu hanya fokusnya itu sebagai earth sign lebih ke hal yang tadi, material things, hal-hal yang nyata, hal-hal yang kamu bisa rasakan, nggak langsung ke area yang apa tuh sebutannya ya, lebih ke arah keyakinan kamu, apa yang kamu mengerti tentang di kehidupan. Jadi hal-hal yang berbau dengan spiritual itu jauh dari kamu. Kamu fokusnya cuma area yang tadi itu aja. Yang aku rasakan senyata-nyatanya emang aku nggak happy kok sama pasangan aku gitu. Dia nggak pernah ngasih apa-apa kok sama aku. Ibaratnya apa ya, aku emang menghidupi diri aku sendiri kok, nggak pernah dihidupin sama dia. Ya kalau ibaratnya dia cinta sama aku, dia ngerasa aku berharga, ngerasa hubungan ini berharga, dia do something dong gitu-gitu. Jadi nggak ada itu pembawaan yang kayak apa ya, penuh dengan perhitungan di sini seharusnya. Tapi itu suka terjadi di kalian gitu, dan tampaknya kesadaran spiritual akan jauh lebih bisa jadi jawaban untuk kalian untuk melakukan sesuatu hal di hubungan ini tanpa harus menuntut dari pasangan. Ada sesuatu hal yang sebenarnya bisa kamu mulai dari diri kamu sendiri tanpa harus menuntut ke pasangan. Dan itu jawabannya bisa kamu mulai dari cobalah untuk berdoa, dekatkan diri kamu kepada Tuhan. Cobalah kamu untuk menyadari, introspeksi diri. Ketika akhirnya kamu lebih perbanyak, yaitu ya tawakal, istighfar, coba untuk menyadari apa yang sebenarnya kamu butuhkan, inginkan sekarang ini. Core-nya itu dari permasalahan apa? Core issue-nya
Mungkin di situ akhirnya kamu bisa ambil apa ini ya sebutannya, inisiatif sesuatu lah di hubungan ini. Bukan berarti akhirnya do nothing di sini gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Taurus couple percintaan kalian di tahun 2022. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal ini denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian ingin ikutan quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasa melakukannya sebulan sekali, terbatasi 25 pertanyaan saja di tahun ini. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Taurus couple percintaan kalian di tahun 2022. Thanks for watching. Bye bye.